atas kenikmatan yang Allah berikan. Yang kedua, salawat dan salam kita haturkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena tanpa Rasulullah kita tidak bisa mengenal Allah. Tanpa Rasulullah kita tidak bisa beribadah dengan baik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya sudah selayaknya sebagai tanda terima kasih kita, dan ini disyariatkan, bahkan diperintahkan, bukan hanya kita saja, Allah dan para malaikat bersalawat kepada Rasulullah SAW. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Pada malam hari ini, insya Allah kita akan coba merenungi tentang ayat-ayat yang Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan yang ada kaitannya dengan ibadah puasa di bulan Ramadan dengan ibadah-ibadah yang lainnya. Ya. Para ulama tafsir menyebutkan bahwa ayat-ayat tentang puasa memiliki keistimewaan tersendiri daripada ayat-ayat ibadah yang lain. Ya. Salah satu ciri-cirinya apa? Kalau ibadah-ibadah yang lain itu ayatnya lompat-lompat, pindah-pindah, ya, nggak dihimpun di satu tempat. Sholat, ya, apalagi zakat, apalagi haji, ya, itu nggak ada yang berurutan langsung semua tuntas. Ya, umpamanya sholat di surah Al-Baqarah ada, di Ali Imran ada, di surah An-Nisa ada, hampir di semua surat ada. Ya, tapi Allah Subhanahu Wa Taala beda ketika menjelaskan tentang apa? Puasa. Allah Subhanahu Wa Taala himpun secara berurutan dan di satu tempat dan satu surat yang sama, yaitu di surah Al-Baqarah 183 sampai 187. Ya. Seakan-akan Allah Subhanahu Wa Taala ingin mengatakan kepada kita bahwa kita ini sedang melaksanakan penataran terpanjang sedunia 30 hari. 30 kali 24 jam berapa? Tidak ada penataran, ya. Makanya Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan secara detail supaya jangan sia-sia. Jangan sampai ada orang ditarbiyah, dibina, dilatih untuk ibadah kepada Allah di bulan Ramadan sepanjang 30 hari atau 29 hari 24 jam, itu nihil hasilnya. Ya, kita yang pernah ikut pelatihan diutus oleh kantor, oleh perusahaan, itu nggak ada kayaknya yang sampai 1 bulan, ada nggak? Full lagi 24 jam nggak ada. Ya, paling banyak itu berapa jam. Ya, nah, tapi ini di bulan Ramadan Allah Subhanahu Wa Taala hadirkan kepada kita. Yang pertama, kita ingin membaca tidak semua ayat-ayatnya, ya. Perhatikan setiap ujung kata yang ada di dalam ayat-ayat tentang puasa. Ini yang harus kita kejar. Karena yang namanya lapar, haus itu nggak terasa. Ya, anak-anak kita insya Allah mereka juga sudah mampu walaupun usianya masih kecil-kecil. Bahkan ada di Jatiwaringin 3,5 tahun full dia sudah dari fajar sampai maghrib. Wah. Nah, padahal usianya berapa? Secara hukum syariat sebetulnya dia belum wajib. Tapi beruntung orang tuanya sudah mendidik dari awal, begitu nanti usia balik sudah tinggal apa? Melanjutkan. Ya. Nah, ini coba perhatikan setiap kali membaca di surah Al-Baqarah 183 sampai 187, di ujung-ujung ayat itu menjelaskan tentang nilai-nilai yang harus melekat pada orang yang melaksanakan puasa dan ibadah-ibadah yang lain yang ada di bulan Ramadan. Yang pertama, kata Allah Subhanahu Wa Taala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Ujungnya apa? La'allakum tattaqun. Jadi tujuan dari puasa kita berhasil atau tidak nanti tinggal lihat. Kalau yang tingkat ketakwaannya semakin meninggi, semakin naik grafiknya, berarti dia berhasil dengan adanya ibadah di bulan Ramadan. Tapi kalau umpamanya yang tadinya 7 gini ya, jadi 8, nah bagus. Tapi yang tadinya 8 malah Ramadan malah jadi 7, nah, dia berarti nilai tingkat ketakwaannya malah apa?
berkurang. Ya, berarti ada yang kurang sempurna, bahkan boleh jadi ada yang tidak sesuai dengan yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Dan para ulama ketika membaca ayat ini dari awal, orang-orang yang puasa itu diseru oleh Allah Subhanahu wa taala dengan seruan yang paling indah. Para sahabat kalau ada kata-kata ini, ya ayyuhalladzina amanu, itu telinga mereka berbeda dengan mendengar ayat-ayat yang lain. Karena kalau di awal ada ya ayyuhalladzina amanu, itu yang pertama termasuk nidaul mahabbah, panggilan kecintaan, kesayangan. Jadi Bapak Ibu kalau menemukan ya ayyuhalladzina amanu, itu para sahabat kebiasaannya mereka tuh telinganya kalau istilah kita agak naik dikit gitu. Ya, mereka benar-benar menyimak. Karena apa? Umumnya semua ayat yang berbunyi ya ayyuhalladzina amanu, setelahnya kemungkinan besar ada perintah atau ada apa? Dan para sahabat termasuk maksud mereka kalau ada perintah bersegera melakukan. Kalau ada larangan, mereka paling semangat untuk menjauhi apa? Larangan tersebut walaupun susah, bahkan bertentangan dengan kemauan mereka. Ya. Nah, ini tujuan daripada puasa itu. Yang pertama adalah semakin meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang paling umum dipahami, takwa itu adalah imtitsalul awamir, menjalankan semua perintah-perintah Allah, wajtinabun nawahi, dan menjauhi semua larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang ulama di Mesir, beliau membuat status di Twitter mengatakan ini, jangan sampai kita puasa ditahan dari fajar sampai apa? Maghrib. Berusaha sekuat tenaga menghatamkan Al-Quran, memperbanyak membaca Al-Quran. Tapi jangan sampai, kata beliau, tambah lagi sedekah, tambah lagi ibadah. Jangan sampai pupus, gagal gara-gara kita tidak bertakwa. Di antaranya apa? Ghibah. Nah, membicarakan keburukan orang lain itu sudah rontok. Ya. Dan yang kedua kata beliau al-kadzib, dusta. Karena memang diancam oleh Rasulullah SAW, tidak ada nilainya orang yang menahan lapar haus dan tidak hubungan suami istri, tapi dia masih qaula zur, sering apa? Menipu orang, berdosa kepada orang, apalagi menggunjing orang, apalagi naudzubillah ya, menjual nama orang, menjelek-jelekan kehormatan orang. Ini di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dia walaupun puasanya tetap secara fikih sah, tapi nilai ketakwaannya sangat apa? Makanya puasa semakin banyak yang ditahan, semakin apa? Baik, tahan lisan kita, tahan pendengaran kita. Nah, insya Allah ini termasuk dalam program i'tikaf seperti ini akan banyak yang lebih tertahan. Beda dengan kalau kita tidak apa? I'tikaf yang namanya di rumah, yang namanya di tempat-tempat lain, itu kemungkinan besarnya untuk mengajak kita kepada ketidaktakwaan itu banyak. Ya. Nah, jadi ini di ayat yang pertama saya mengingatkan diri sendiri, lihat nanti, bercermin, ya, dan selalu manhaj para sahabat, apapun mereka yang pertama dilihat sendiri. Yang umum orang pakai malah ada ayat selalu dipakai untuk ukur orang. Oh, ini nih dia orang munafik. Oh, ini dia orang kafir. Para sahabat itu manhajnya ketika membaca ayat-ayat tentang surga, mereka rindu luar biasa berharap kepada Allah, mudah-mudahan termasuk apa? Penghuni surga. Kalau ada ayat-ayat tentang neraka, mereka sangat takut dan khawatir. Padahal sebagian di antara mereka sudah jelas-jelas ada yang mendapatkan jaminan surga, dijauhkan dari api neraka dari siapa? Rasulullah SAW. Ada ayat-ayat tentang kemunafikan, itu mereka, ya Allah, mudah-mudahan ya Allah saya selamat daripada apa? Kemunafikan. Karena boleh jadi orang lahirnya tidak, tapi di hadapan Allah maka termasuk ke dalam list orang-orang yang apa? Munafik. Nauzubillah. Ya, makanya ini yang pertama, Ramadan dengan segala ibadah yang ada di dalamnya harus membuat kita semakin apa? Bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian di ayat yang 184, ya, di ayat yang 184 kata Allah Subhanahu wa taala, Ramadan ini enggak lama. Ya, enggak lama. Hanya apa? Ayyamam ma'dudat. Hari-hari yang terbilang, terhitung, ya. Dan bulan Hijriah itu selalu hitungnya gampang. Kalau nggak 29, 30 udah nggak ada lagi, ya. Makanya kalau ada orang perbedaannya puasanya jauh tuh, ada seminggu sebelum kita sudah puasa, atau umpamanya seminggu setelah kita masih puasa mereka sudah lebaran. Nah ini untuk mencarikan dalilnya susah. Karena apa? Kalender Hijriah kalau masih selisih sehari itu masih mungkin. Perbedaan terbit mungkin. Atau di sini hilal terlihat, di sana nggak terlihat masih mungkin. Tapi kalau bedanya lebih dari sehari, nah ini cara menghitungnya gimana? Karena dalam hitungan kalender Hijriah selalu kalau 29 tidak nampak, genapkan 30, maka sudah masuk bulan yang baru. Bukan hanya Ramadan, bulan-bulan yang lain, baik bulan Rajab, bulan Sya'ban, bulan Syawal, ya, bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, seperti itu. Ya. Jadi Ramadan ini enggak lama, hanya ayat hitungan. Ya. Yang namanya hari yang terhitung berarti selalu lebih sedikit. Ya. Ini kita jatah liburan kita banyak apa sedikit? Nah, kalau dihitung setahun sedikit, ya. Tapi kalau dihitung dengan mereka yang nggak pernah libur sudah banyak, ya kan? Karena ada yang kerja malah nggak pernah libur sama sekali, ya. Nah, ini kata Allah Subhanahu Wa Taala, Ramadan kita ini hanya ayyam ma'dudat. Makanya termasuk di ujung ayatnya yang kedua, selain bertambah ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun, ya. Ta'lamun itu sama asal katanya dengan ilmu. Jadi orang yang Ramadannya berhasil, ilmunya nambah. Ya, makanya jangan disalahpahami nih, karena kita tinggal di daerah Jabodetabek, hampir semua sebelum puasa umumnya, khususnya orang Betawi, ada program namanya tawakufan. Pengajian itu semua diistirahatkan dulu. Tujuannya untuk apa? Fokus memperbanyak membaca tilawah apa? Al-Quran. Yang lebih parah, pengajiannya ditutup, Al-Qurannya nggak pernah dibuka pula, ya kan? Yang biasa di luar Ramadan masih mending dia dapat seminggu sekali pengajian. Ramadan karena nggak ada pengajian, keimanannya lemah, malah sama sekali Al-Quran dibaca juga tidak, hadir pengajian juga tidak ada kesempatannya. Nah ini rugi sekali. Justru di bulan Ramadan mestinya saya selalu mengingatkan, dengan membaca Al-Quran saja, itu insya Allah dapat ilmu. Karena para ulama menyebutkan ada di antara ayat-ayat Al-Quran yang bisa dipahami dengan fitrah. Semua orang yang sesuai dengan fitrahnya insya Allah akan paham kandungannya. Walaupun dia tidak paham secara detail asal katanya, sababun nuzulnya, karena itu hanya orang-orang yang belajar di bidangnya. Dan orang-orang yang belajar di bidangnya pun belum tentu apa? Paham. Tapi ada ayat-ayat tertentu, siapapun yang baca dan fitrahnya bersih sebagaimana ditakdirkan oleh penciptanya, insya Allah akan paham. Oh, ya Allah. Seperti halnya banyak kisah-kisah para sahabat, ya. Hamzah itu yang membuat dia masuk Islam justru karena dia gedek dengan kaumnya. Di antaranya apa? Masa Rasulullah SAW mereka berbuat zalim enggak? Ya, mereka menyerang juga enggak? Hanya dituduh Rasulullah itu katanya sahir, penyihir. Kemudian apa? Kadzdzab, pendusta. Kemudian mereka menganggap Rasulullah ini yang akan mengambil, yang punya jabatan, kedudukannya akan diambil oleh Rasulullah. Yang punya kekayaan, kekayaannya akan diambil oleh siapa? Karena saking dari awalnya takut, mereka sampai datang kepada pamannya Rasulullah, Abu Thalib. Tolong ingatkan anak pamanmu ini. Kalau dia mau kedudukan, kami beri. Bahkan ini nih kunci Ka'bah kita kasih, biar dia yang pegang. Kemudian kalau mau harta, tolong bilang berapa angkanya. Itu ditransfer nanti. Bahasa kitanya gitu. Tapi begitu ditawarkan kepada Rasulullah, dijawab tegas oleh Rasulullah apa? Ya ammi, wahai pamanku, kalaulah engkau simpan apa? Matahari sebelah tangan kananku dan rembulan sebelah tangan kiriku, dan engkau perintahkan aku untuk
untuk meninggalkan risalah yang sudah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah ditinggalkan untuk apa? Selama-lamanya. Ya. Akhirnya Hamzah itu lihat di tahun-tahun menjelang ke-8, ke-9, bahkan di tahun ke-8 itu tahun-tahun yang sangat menyedihkan. Pamannya Rasulullah meninggal, istrinya Rasulullah Khadijah meninggal, ya. Padahal mereka ini termasuk yang membela mati-matian, menjaga Rasulullah SAW luar biasa dengan para sahabat. Itu Masya Allah, orang-orang Quraisy mereka mengumumkan, bahkan ditempel pengumumannya di depan pintu Ka'bah, bahwa orang penduduk asli Mekah tidak boleh ada yang jual beli dengan pengikut Nabi Muhammad. Gak boleh. Bayangkan, di negara yang seperti itu kalau nanam susah, kalau nggak bisa beli, dapat makan dari mana? Yang kedua, tidak boleh ada yang menikahkan putrinya atau putranya dengan mereka yang sudah menjadi pengikut siapa? Nabi Muhammad. Dan diboikot, ya diboikot luar biasa. Sampai-sampai dikisahkan di antara para sahabat, saking tidak ada makanannya, mereka memakan apa? Dedaunan. Ya, dan bahkan ada di antara mereka yang menceritakan ketika buang hajat dilihat persis yang dimakan itu bentuknya sama dengan yang keluar. Bisa dibayangkan daun kurma, ya kan? Kasar, ya mungkin kalau di kita kayak daun kelapa lah, agak mirip-mirip gitu. Kalau dipakai mencut itu lumayan masih agak-agak sakit gitu. Beda kalau dengan umpamanya daun pisang masih agak-agak lembut. Ini daun kurma, ya. Tapi mereka memang tidak ada pilihan pada saat itu, ya. Nah, ini di ayat yang kedua 184 ini. Jadi Ramadan ini harus menambah ilmu kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Caranya bisa dengan hadir di majelis ilmu, bisa membaca, termasuk bisa tadabbur sesuai dengan keilmuannya masing-masing. Yang umpamanya ahli di bidang geografi, itu Al-Quran ada. Yang ahli di bidang sosial, itu Al-Quran bicara. Yang ahli di bidang ekonomi, itu ada ayat-ayat. Bahkan ada seorang Nabi Allah yang dia adalah ekonom, ya, yang luar biasa bisa memprediksi tahun-tahun ke depan, ya, yang belum bisa mungkin dilakukan oleh orang sekarang, walaupun kuliahnya sampai apa? Doktor di bidang ekonomi. Ini kalau kita tadabburi bertambah, dan orang yang namanya ilmunya bertambah, insya Allah amalnya akan apa? Bertambah. Dan orang-orang yang ilmunya banyak itu sebetulnya dia punya peluang untuk beramal jariah. Ya, ada peluang untuk beramal jariah, apalagi sekarang. Ya, jangan dikira yang banyak peluang untuk dapat didoakan orang itu hanya ustaz-ustaz saja. Ya, orang yang ngerti tentang komputer itu menurut saya, peluangnya besar. Peluangnya besar. Dia bikin aplikasi, saya yakin bisa. Orang yang nggak bisa baca Quran, nggak punya waktu, dia bikin aplikasi. Gimana caranya nih? Karena yang lain bisa. Sekarang belajar bahasa nggak perlu pakai guru, ya. Jadi sudah ada alatnya. Kita kan sekarang mau translate, ya. Sudah ada programnya namanya apa? Transtool. Jadi dari bahasa apapun sudah tinggal klik keluar muncul. Saya yakin ini, dan belum ada. Orang kalau ingin belajar Al-Quran, kalau orang yang paham IT, saya yakin bisa ngulik gitu. Jadi dia cukup buka kapanpun, dimanapun, secara perlahan bisa. Atau ada orang yang ingin belajar tentang dasar-dasar Islam, dibuat kurikulumnya, dicari materi-materi, dikumpulkan, dihimpun siapapun yang klik, itu bisa. Peluangnya. Yang ahli di bidang-bidang lain juga sama, punya kemampuan yang luar biasa, termasuk yang pasti kita semua punya keterampilan yang bisa jahit, ajarin orang menjahit, ya. Yang bisa apa lagi itu, mesin-mesin otomotif, ya. Orang-orang yang nganggur aja itu juga termasuk bisa jadi apa? Amal jariah. Yang penting tergantung kepada apa? Niat, ya. Nah, makanya ini di bulan Ramadan selain harus menambah ketakwaannya, adalah harus bertambah apa? Ilmunya kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Yang paling penting ilmu itu adalah jalan untuk kita ma'rifatullah. Semakin mengenal siapa? Allah Subhanahu wa taala. Dialah pencipta kita yang menghidupkan dan mematikan kita, dan termasuk nanti yang akan membangkitkan kita
di hari kiamat, ya. Nah, ini orang-orang yang berilmu akan semakin dekat. Jangan sampai kita malu dengan orang-orang yang mereka niatan awalnya ingin menghancurkan Islam, justru malah mereka dengan mengkaji ilmunya banyak di antara mereka malah menjadi muslim. Jangan sampai kita justru malah orang-orang Islam justru malas untuk belajar, sehingga apa? Kita tidak mendapatkan ilmu sama sekali karena memang kita tidak punya niatan untuk apa? Belajar, ya. Jadi insya Allah baca, dengarkan, tadaburi, renungkan, ya. Bahkan ini ketika kondisi itikaf seperti ini sebetulnya muhasabah perenungan ini akan sangat luar biasa. Dan selalu biasakan kalau kita di pesantren wajib punya buku-buku kecil. Kadang-kadang memang ilmu itu harus dicatat. Jadi kadang-kadang ada ilmu-ilmu tertentu yang kalau nggak ditangkap dengan tulisan itu hilang, ketemu laginya itu susah. Ya. Termasuk ketika kondisi-kondisi itikaf seperti ini, ada sebagian ulama yang menulis kitab itu sengaja mereka di 10 hari terakhir di bulan Ramadan datang sengaja di Masjid Nabawi. Dan mereka menulis dan menghatamkan kitabnya supaya apa? Mendapatkan ilham. Ilham itu gagasan. Ya, berdoa ya Allah, mudah-mudahan dengan keberkahan Masjidil Haram, dengan keberkahan Masjid Nabawi. Dan itu rata-rata kitabnya Pak, umurnya ratusan bahkan ribuan tahun dibaca dan bermanfaat untuk umat. Ya. Nah, ini kita sama di masjid ada renungan-renungan yang bermanfaat, catat, ya. Syukur-syukur kalau memang bisa diaplikasikan, ini akan bernilai pahala besar sekali di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di ayat 185, ya. Selain ilmu kita bertambah, ketakwaan kita bertambah, kata Allah, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Lihat di ujungnya, walitukabbirullaha 'ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Ya, yang harus bertambah di bulan Ramadan ini adalah apa? Syukur kita kepada Allah. Ya. Kalau di hari-hari selain Ramadan sulit kita untuk mendapatkan momentum seperti ini. Ya, bahkan mungkin kita sendiri yang merasakan. Saya kalau ada tugas jauh-jauh kadang-kadang di Cilengsi kemana, itu nggak bawa apa-apa. Tiba-tiba pas mau azan di stop oleh orang, dikasih hanya segelas air putih, itu kita merasa alhamdulillah. Ini bayangkan ada saudara-saudara kita setiap hari, setiap waktu mereka dalam kondisi apa? Lapar, haus, ya, nggak punya tempat tinggal. Ini Ramadan ini sebetulnya harus membuat kita merenung, ya Allah. Padahal boleh jadi kalau dilihat dari kualitas kerja atau jam kerja, orang-orang yang seperti itu kerjanya malah nggak kenal waktu. Saya kadang-kadang lihat malam-malam apalagi Ramadan ini, pemulung-pemulung itu mereka sampai malam. Ya. Tapi memang rezeki Allah yang atur, ya kan? Ada yang dapat banyak, ada yang dapat sedikit, memang sudah Allah atur. Padahal kalau umpamanya pakai jam kerja, harusnya mereka jauh lebih banyak daripada siapa? Yang kerja kantor. Karena apa? Yang lain tidur, dia masih apa? Bahkan saya sering perhatikan tiap hari di perumahan itu, ada bapak-bapak yang menghimpun sampah-sampah yang bisa dijual. Ya. Jadi dia dari depan rumah ke depan rumah, dari depan rumah, yang diambil apa? Plastik botol, kardus, ya, dipilah, pokoknya bisa dijual. Saya pernah beberapa kali tanya, dapat berapa kilo sehari? Dia hanya, ya, alhamdulillah ada aja Pak. Tapi yang luar biasa, dia bersyukur dan gak pernah mengeluh. Ya, terus beramal yang dia mampu. Dan bahkan Bapak silahkan lihat sering, ya, ada orang, ini sebetulnya takdir Allah, kalau mereka bisa milih mungkin tidak. Yang matanya itu buta. Jualan apa? Kerudung. Yang saya heran, itu mereka tiap nyebrang gak ketabrak mobil. Dan tiap jalan itu kayak Allah nuntun gitu, hanya pakai tongkat. Itu mereka bisa. Mereka bisa. Orang-orang yang seperti ini yang harus kita ambil pelajarannya. Orang seterbatas mereka seperti itu masih mau apa? Berusaha. Itu tandanya ada rasa syukur tuh. Dan orang yang senantiasa bersyukur, hidupnya itu akan apa? Bahagia. Hidupnya itu akan senantiasa dia mencari jalan
Kalau di depannya ada benteng, bukan dianggap sebagai penghalang, tapi ini adalah cara bagaimana supaya dia bisa loncat lebih tinggi. Tapi kalau orang yang mengeluh, orang yang tidak pernah bersyukur, seakan-akan yang paling susah di dunia hanya dia seorang. Padahal kalau dicari pasti, ya, di bawah sumur itu ada yang lebih dalam lagi. Sama dengan kalau kita diberikan kenikmatan, gak usah sombong, karena di atas langit pasti ada apa? Ada langit lagi. Nah ini di bulan Ramadan harus tertanam kuat, ya, harus tertanam kuat. Apalagi setiap kali kita buka sudah tersedia makanan, ya. Padahal kalau baca sirahnya Rasulullah SAW, itu beliau itu masya Allah makanan itu sangat ya. Ketemu dengan daging itu jarang jarang. Kita alhamdulillah bahkan hampir semua yang menyediakan takjil ataupun sahur itu nampaknya nggak ada, minimal telur pasti ada. Kalau Rasulullah makanan utamanya hanya 2, yaitu apa? Air putih dengan apa? Kurma. Jadi ini kita sudah sangat-sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai di bulan Ramadan ini kesyukuran kita tidak bertambah. Ya, saya sering menceritakan tentang kisah seorang sahabat, sebagian ulama menyebutnya tabi'in, ya, Abu Kilabah Al-Jarmi. Ini luar biasa. Ya, tangannya buntung, kakinya buntung, ya kan? Kemudian yang berfungsi dari anggota tubuhnya hanya lisannya, itu pun suaranya sudah apa? Serak-serak, karena sudah tua. Tapi senantiasa berdoa, Alhamdulillahilladzi auzi'ani an ahmadaka hamdan katsiran wa faddaltani ala katsirin mimman khalaqta tafdila. Ini hampir mirip sama dengan doa yang dibaca oleh Nabi Daud, Nabi Sulaiman, ya, di dalam Al-Quran, Rabbi auzi'ani an ashkura ni'mataka allati. Ternyata kakek ini, ya Allah, sangat-sangat luar biasa. Bahkan ketika ditanya, kakek ini syukur apa? Tangannya nggak ada, kakinya nggak ada, kemudian tinggal di gurun pasir di tenda sendirian lagi, ya kan? Apa kata dia? Saya diberikan lisan, bisa berzikir, bisa mengucapkan alhamdulillah. Ini adalah kenikmatan yang sangat agung yang diberikan oleh Allah. Bahkan dikatakan, kalau sekarang tiba-tiba dari langit ada api, kemudian menyambar, atau umpamanya tiba-tiba bumi menggoncang, kemudian saya dimasukkan ke dalam bumi, atau tiba-tiba ada gunung hancur dan saya dihimpit, saya tidak akan pernah menambah kecuali akan terus menambah kesyukuran kepada siapa? Kepada Allah. Dan malamnya dimimpikan dengan orang yang berjumpa ini, dia sedang berguling-guling dengan kenikmatan yang ada di surga. Kemudian ditanya, salah satu di antara amalannya asyukru 'inda raha. Kalau kita sedang diberikan kenikmatan-kenikmatan, pastikan jangan lupa apa? Bersyukur, ya. Bersyukur bisa dengan minimal mengucapkan alhamdulillah. Kalau yang hartanya berlebih berbagi, yang punya kemampuan lebih diajarkan yang lain, ya. Yang punya tenaga lebih, dia bantu sebagian tenaganya untuk orang lain. Nah, orang-orang yang seperti ini termasuk yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah Ramadan. Kemudian juga di ayat yang ke 186, ya, tentang doa, ini sudah kita sebutkan panjang lebar. Dan di antara kehebatan doa ini, memang kalau tidak ada penghalangnya, itu akan langsung didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Terlebih di bulan Ramadan, apalagi ya hari Jumat, jangan lewatkan. Jumat sore di bulan Ramadan, apalagi 10 hari terakhir. Apalagi ulama kalau angka-angkanya ganjil hari Jumat, itu mereka kadang-kadang punya prasangka kemungkinan besar di situ malam Lailatul Qadar. Karena memang nggak ada yang pasti, tapi para ulama bayangkan Sayyidul Ayyam, ya, hari yang paling agung, berjumpa dengan bulan yang penuh berkah, bulan Ramadan. Itu berarti bertumpuk-tumpuk kemuliaan yang Allah Subhanahu wa taala sediakan. Makanya umumnya para ulama cara menghitung Ramadan diantaranya prediksi saja, ya, karena nggak ada yang bisa memastikan. Itu kalau Jumat pas ketemu dengan tanggal ganjil, itu mereka menggenjot lebih daripada hari-hari yang lain. Karena apa? Terkumpul kebaikan-kebaikan. Minimal menjelang berbuka antara asar sampai maghrib, itu perbanyak kita berdoa kepada Allah, ya. Karena tanpa Ramadan, hari Jumat dari asar sampai maghrib itu termasuk doa kita yang apa? Mustajab, yang tidak ada di hari-hari lain. Apalagi ini tambah di bulan Ramadan,
tambah dalam kondisi sedang berpuasa, apalagi tambah kalau sekarang dalam kondisi i'tikaf. Saya belum lihat kalendernya, hari Jumat itu pas malaman ganjil apa genap ya. Tapi kalau ganjil itu boleh jadi itu isyarat ya. Karena sebagian para ulama yang memprediksi itu biasanya gitu. Lihat hari Jumat nih pas kena ganjil apa. Kalau ganjil itu mereka ada yang menyusun dalam kitab-kitab itu sudah bisa memprediksi lompat-lompatnya kemana ya. Nah, walaupun tadi memang tidak bisa dipastikan ya. Nah, di ayat yang ke-186 ini berdoa yang akan membuat kita semakin la'allahum yarsyudun, mendapatkan hidayah yang banyak ya. Rasyada dengan hidayah sama. Hanya kalau hidayah itu umum. Orang tahu sholat hukumnya wajib, dia sudah dapat hidayah. Tapi lebih hidayahnya kalau dia bisa menunaikan sholat dengan baik. Itu hidayahnya lebih. Itu disebut dengan apa? Rasyada. Jadi orang dituntun oleh Allah Subhanahu wa taala sampai bisa menuntaskan dan mengamalkan apa yang dia ketahui. Contoh, kita sekarang kalau mau pergi ke tempat kemana-mana pakai GPS. Tapi kadang-kadang kalau yang nggak bisa makainya, malah bukan cepat nyampe, malah tambah apa? Ngaco. Bahkan ada kasihan orang bawa mobil gede, truk ya, sampai dia akhirnya nyemplung di jembatan karena diarahkan jembatan itu memang nggak sanggup untuk membawa beban untuk kendaraan seperti dia. Dan kita juga mungkin yang sederhana ya, khususnya ke daerah-daerah puncak situ yang memang jarang dilewati, kadang-kadang kita dimasukkan ke jalan yang di situ mobil itu pas-pasan. Jadi samping kiri kanan mentok dengan rumah. Kalau nggak hati-hati, bukannya kita ini tiap belokan mobil kita kesenggol lagi. Nah, ini orang yang seperti ini dia sudah dapat hidayah, sudah dapat pengetahuan. Tapi untuk sampai ke tujuan membutuhkan hidayah yang kedua. Inilah yang disebut dengan taufik atau dengan apa? Arush. Betul-betul. Kita kalau tanya, saya yakin ya di Indonesia tidak ada yang tidak tahu kalau puasa di bulan Ramadan ini hukumnya apa? Pagi. Tapi kalau kita lihat siang hari, ada nggak itu yang siluman-siluman itu? Nah, itu dia baru dapat hidayah pengetahuan saja, ya kan? Apalagi semakin ke sini itu semakin banyak. Kalau hari pertama, kedua saya lihat tuh mereka malunya masih tinggi tuh. Nutupnya agak tinggi. Semakin ke sini kok semakin turun gitu. Nah, orang-orang yang seperti ini dia sudah dapat hidayah pertama, tapi dia belum yang kedua untuk sampai mengamalkan. Karena untuk mengamalkan ini butuh hal yang lain. Ya. Masya Allah. Makanya ini kita termasuk yang senantiasa membaca dalam sholat kita apa? Ihdinas siratal mustaqim. Sampai ada orang yang meledek, itu orang Islam katanya sudah dapat hidayah, tapi aneh tiap sholat masih minta apa? Hidayah. Di antaranya hidayah itu banyak, tingkatannya apa? Banyak. Ya. Nah, ini makanya di bulan Ramadan kita harus betul-betul menambah amalan-amalan yang semakin mendekatkan kita dengan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Allah itu hidayahnya dekat, cahayanya dekat, hanya seringkali kita enggan untuk membuka hordeng jendela hati kita, jendela pikiran kita, sehingga cahaya yang terang benderang itu nggak masuk. Ya, kayak ini nih mesin, ya sebetulnya bisa masuk cahaya matahari. Tapi kalau ditutup semua jendela-jendelanya ini dengan hordeng, ini gelap terus ya. Ini kok nggak ada? Yang masalah bukan cahayanya, tapi kitanya yang enggan apa? Coba geser hordengnya dikit. Langsung terang. Masuk di situ cahaya apa? Matahari ya. Nah, ini di ayat yang 186 ya. Kemudian yang terakhir, ini yang harus betul-betul kita renungkan dan ada kaitannya dengan i'tikaf. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dulu para sahabat berjuang puasa itu luar biasa. Pertama, awal syariat puasa itu berbarengan dengan perang pertama dalam Islam, yaitu perang apa? Perang Badar. Termasuk aturan puasanya beda. Ya. Jadi dulu awal-awal mereka puasa itu aturannya beda, nggak kayak kita nih. Ada di sini yang belum tidur sama sekali dari mulai maghrib. Nah, alhamdulillah itu dia masih boleh makan. Dulu kalau sahabat kalau sudah tidur, ya kalau sudah tidur udah nggak boleh makan dan nggak boleh lagi nyentuh istri sampai besoknya buka. Yang agak parah ada sahabat dia sudah buka,
kemudian nanya ke istrinya nggak ada makanan, istrinya pergi belanja, pas pulang suaminya udah ngorok. Sampai istrinya mengatakan, "Khaibatan laka nimta." Celaka engkau, saya sudah capek-capek malah tidur. Maksudnya apa? Makanannya sudah tidak bisa apa? Dimakan lagi. Dan sahabat ini karena pekerjaannya sebagai petani, ya, itu sampai siang hari besoknya itu pingsan. Akhirnya diadukan kepada Rasulullah SAW sehingga turunlah ayat ini. Uhilla lakum lailatas siyamir rafatsu ila nisaikum. Dihalalkan. Berarti kalau ada kata dihalalkan sebelumnya apa? Haram. Kayak sekarang ini ya, nggak boleh mudik. Berarti sebelumnya mudik hukumnya apa? Boleh. Ini juga sama nih. Uhilla dihalalkan berarti sebelumnya haram. Itu mereka para sahabat kalau ketiduran ya, umpamanya buka kemudian lelah habis tarawih. Nah itu udah sampai fajar, sampai sahur udah nggak boleh kan? Ya awal-awal kayak gitu. Allah Akbar, saya bisa membayangkan perang Badar. Ya mereka dalam kondisi seperti ini, yang namanya kondisi sedang perang. Jangankan perang, tidak perang saja. Kita kalau dalam perjalanan itu payah. Saya hampir setiap tahun, kecuali 2 tahun belakang ini, selalu di daerah-daerah Sulawesi, Kalimantan, menemani para syekh yang ada di Palestina. Itu ya Allah, apalagi daerah Sulawesi, Kalimantan itu, ada yang jalan darat itu kayak naik ombak gitu, ya batu semua. Padahal di daerah itu termasuk penghasil aspal terbaik kata sedunia. Sampai supir itu dia ngamuk-ngamuk. Kita ini penghasil aspal terbaik tapi jalan terburuk sedunia. Jadi itu mobil itu kayak di atas perahu, kayak ada ombaknya gitu. Saya juga baru tahu kalau daerah situ penghasil aspal terbaik. Ya Allah. Ada lagi kita mau subuh kayak gini, jam 1 sudah jalan. Karena memang jalan dari satu kota ke kota yang lain harus nyeberangi pulau itu, masya Allah jauhnya juga minta ampun. Tambah lagi yang tidak terbiasa naik perahu, baru dihantam ombak sedikit itu kepala kita kayak tambah lagi siang-siang sedang puasa. Wow itu tuh. Ini bayangkan sahabat Rasulullah puasa pertama, perang Badar pula. Kalau maghrib ketiduran sudah tidak boleh makan dan minum. Ya Allah, berat apa enggak? Sangat berat ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat ini. Uhilla lakum lailatas siyamir rafatsu ila nisaikum. Yang tadinya menyentuh istri enggak boleh, makan minum enggak boleh kalau sudah tidur. Kata Allah Subhanahu wa taala, sepanjang belum datang waktu fajar, sekarang kulu washrabu, boleh makan dan minum. Makanya kita alhamdulillah begitu azan maghrib berkumandang makan. Sebagian ada makan yang langsung makan berat, ya silahkan. Ada yang hanya makan kurma, tambah lagi beberapa biji makanan yang lain, gorengan, ya silahkan. Habis tarawih mau makan lagi silahkan. Bahkan ada yang nggak bisa tidur jam 12 makan, sahur makan. Pas mau detik-detik terakhir juga nungguin minum dulu dah. Ada yang kayak gitu. Ini kenikmatan dulu para sahabat, nggak payah sekali, ya payah sekali. Nah makanya jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ya diulang lagi di ujung ayat ini bahwa di antara tujuan puasa kembali lagi yang pertama, yaitu la'allahum yattaqun, sebetulnya adalah dalam rangka meningkatkan apa? Ketakwaan. Kalau dengan puasa ini Allah ingin menyiksa kita, menyusahkan kita, harusnya orang-orang yang sakit kata Allah nggak ada puasa pokoknya. Orang-orang yang sedang musafir pokoknya apa? Tapi Allah berikan rukhsah karena memang bukan untuk menyiksa. Justru kalau kita renungi, kita hayati, itu sebetulnya ada nilai-nilai yang ingin Allah Subhanahu wa taala ajarkan kepada kita, yang nilai-nilai ini bukan untuk Allah, tapi kembali untuk siapa? Untuk kita. Semakin kita banyak melakukan perenungan, semakin kita banyak memahami isyarat-isyarat Allah Subhanahu wa taala, termasuk yang ada dalam ibadah Ramadan ini, kita akan semakin mendapatkan pencerahan-pencerahan, ya. Nah, makanya ini saya termasuk yang mengajak ketika i'tikaf ini banyak melakukan perenungan-perenungan, ya. Perbanyak zikir, ingat-ingat dosa, segera taubat, ya. Saya kemarin beberapa awal Ramadan ada ngaji bareng hari Ahad, jauh Cilengsi situ, ya, hampir mau ke daerah Jonggol. Kita kalau berangkat jam 3 harus sudah berangkat. Tapi alhamdulillahnya kalau subuh mobil kan bisa
cepat gitu, kosong. Kalau siang nggak sanggup. Kalau subuh ya masih waktunya, orang walaupun jauh masih bisa dikejar. Ya. Ramadan masih segar. Baru pekan Ahad kemarin ini, ya Allah dihubungi meninggal. Padahal fisiknya sehat, segar, ya. Nah ini waktu-waktu seperti ini manfaatkan minimal selalu seperti doa yang kita baca, Allahumma innaka afun, tambah karim silakan, tambah sifat Allah yang lain silakan ya. Tapi yang wajib pokok Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fwan. Kata para ulama, kenapa dalam doa yang diajarkan malam Lailatul Qadar itu kata afun diulang-ulang? Ya. Allahumma innaka afun. Kemudian tuhibbul afwa. Yang terakhir permintaan kita apa? Fa'fu anni. Itu maaf. Begini kata para ulama, kalau ada orang nanti pulang menghadap Allah sudah dimaafkan saja, ya, kita nggak perlu mulu-mulu banyak amal kita, dimaafkan saja dia nggak punya dosa, itu sudah luar biasa. Sama dengan kalau umpamanya mengibaratkan mobil kayak baru keluar dari dealer aja, cakep nggak? Itu mobil-mobil yang terawat walaupun mobil tahun 70, 80 ya, kijang-kijang tua itu harganya masih mahal. Kenapa? Digas masih enak. Tapi ada mobil-mobil baru yang gak pernah dirawat, panasin gak pernah, cuci juga kadang-kadang, ya makainya juga kadang-kadang gak tahu seperti apa ya kan? Itu baru beberapa bulan, beberapa tahun saja orang sudah gak betah untuk apa? Makanya. Kenapa? Banyak kotorannya. Nah makanya di bulan Ramadan kita minta kepada Allah dengan memperbanyak ketaatan ini supaya dosa-dosa kita apa? Diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah harapannya nanti keluar dari bulan Ramadan dengan ketaatan-ketaatan yang kita lakukan, termasuk i'tikaf ya, termasuk memperbanyak membaca Al-Quran, termasuk malam-malam ini akan 9 hari atau 10 hari kita kayak gini. Ini ayam aja masih tidur. Kalau sahur ayam udah bangun. Kita ada temennya, ini kalau jam segini coba keluar, sampai jangkrik aja yang biasa kedengeran tadi, ini sepi sekali ya. Ini sebetulnya momentum kita minta kepada Allah, ya Allah, di tengah makhluk-makhluk Engkau yang lain sedang beristirahat. Kami sebetulnya nggak sanggup, tapi kami merasa butuh. Kita ingin diampuni dosanya oleh Allah, ingin punya bekal ya Allah. Sebetulnya kita ini kalau ditawarin boleh milih mendingan i'tikaf apa enggak? Berat itu, berat ya. Tapi ini sebetulnya kesempatan kita untuk apa? Meminta kepada Allah, bermohon kepada Allah, dan orang-orang yang sedang dalam kondisi dekat kepada Allah itu permintaannya itu akan sangat besar kemungkinan akan dikabulkan oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah mudah-mudahan ini malam pertama kita melakukan i'tikaf ya, perbanyak melakukan amal soleh yang kecil ataupun yang besar ya. Yang paling mudah memang minimal jangan lepas zikir. Ya, kalau yang masih agak sulit pakai jari nggak apa-apa, pakai tasbih. Ya, umumnya dosen-dosen kami yang sudah sepuh-sepuh itu mereka rata-rata pakai tasbih. Karena apa? Itu merangsang betul. Walaupun memang yang lebih utama kalau bisa memang pakai jari. Tapi umumnya kalau pakai jari ini karena jari kita ini kan nempel ya. Kadang-kadang nggak langsung refleks gitu. Beda dengan orang megang tasbih, tangannya itu. Ya, nah, kalau yang sudah sanggup, jangan lepas. Bahkan ada sebagian ustaz-ustaz itu yang ngajar nyimak itu sambil itu selalu hidup. Nah ini ketika i'tikaf yang paling mudah zikir. Alhamdulillah, alhamdulillah. Apalagi kalau sampai mengucap alhamdulillah, lisannya mengucapkan alhamdulillah, pikiran kita itu ingat kenikmatan kita, ya, yang Allah berikan kepada kita, tetangga kita. Kita alhamdulillah. Nah, ini akan lebih. Apalagi kalau sampai nanti menggerakkan anggota badan kita untuk menambah ketaatan kepada Allah, itu tentu zikirnya sudah tiga-tiganya, bil lisan dengan ucapan, bil qalbi dengan hati dan pikiran, dengan bil arkan dengan menggerakkan tangan kita, kaki kita, dan semua anggota badan kita untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, niatkan i'tikaf ini ibadah mahal. Tidak semua orang diberikan kesempatan, ya. Mudah-mudahan ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pemberat timbangan kita
sebagai penggugur dosa-dosa kita, dan mudah-mudahan derajat kita ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pastikan di ketika program-program itikaf seperti ini, hilangkan termasuk yang kita ingat pernah menggunjing orang, menggibah orang, minta ampun kepada Allah. Kemudian kalau masih ada orang yang kita sampaikan permintaan maaf. Apalagi jangan sampai kita di sini betah-betah itikaf ada yang memutuskan silaturahimnya, apalagi dengan orang tua, apalagi dengan saudara, ya. Kalau belum itu segera telepon, segera hubungi, jangan ngambek. Karena apa? Itikaf kita kalau masih ada hubungan dengan orang yang tidak baik, itu sangat tidak akan mungkin bisa maksimal, ya. Apalagi silaturahim dengan orang-orang yang memiliki kekerabatan dengan kita, itu harus segera diselesaikan. Karena apa? Semakin urusan kita dengan makhluk-makhluk Allah ini selesai, dengan Allah Subhanahu wa taala urusannya akan apa? Dimudahkan, ya. Nah, ini mudah-mudahan kajian renungan sedikit terkait dengan ayat-ayat siam mengingatkan kita akan tujuan daripada ibadah di bulan Ramadan, pada intinya meningkatkan ketakwaan, menambah ilmu, semakin menghadirkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semakin mendekatkan kita dengan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah, apalagi nama masjid kita ini Al-Muttaqin. Mudah-mudahan tidak ada di antara kita yang wafat kecuali dalam keadaan apa? Bertakwa. Karena surga ini hanya disediakan untuk orang-orang apa? Bertakwa. Inna lil muttaqina mafaza. Mafaza di situ artinya surga. Hanya untuk orang-orang yang bertakwa saja surga itu Allah Subhanahu wa taala sediakan. Di ayat lain u'iddat lil muttaqin. Allah sediakan hanya untuk orang-orang yang bertakwa. Nah, mudah-mudahan kita dengan sering hadir di majelis ini mendorong untuk semakin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan semua amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk doakan, ya, yang berjasa di sini bukan hanya kita, istri kita, mereka mau bersabar, apalagi yang punya anak-anak kecil, ya. Padahal itu pekerjaannya nggak mudah. Kemudian ada boleh jadi keluarga, saudara yang kita tinggalkan atau mereka dapat tugas tambahan gara-gara kita itikaf, itu mereka doakan. Apalagi doanya itu nggak diketahui oleh mereka, itu termasuk yang dijabah. Dan yakin setiap kali kita berdoa kebaikan untuk siapapun, ada malaikat yang mengatakan wala kamizluhu, dan bagimu seperti apa yang kau doakan untuk saudaramu. Jadi kalau saya mendoakan, ya Allah, mudah-mudahan bapak ini rezekinya lancar, kata malaikat, kamu juga mudah-mudahan lancar. Doa kita belum tentu dikabul, tapi kita sudah didoakan oleh siapa? Malaikat, ya. Ya Allah, mudah-mudahan orang ini istrinya nambah, jangan ini, ya. Mudah-mudahan apa? Nah, semakin dekat kepada Allah, kita didoakan oleh malaikat apa? Bagimu seperti apa yang kau doakan untuk saudara, ya. Jadi sering-sering doakan, termasuk orang yang membenci kita, yang doakan. Boleh jadi dia dapat hidayah dengan jalan kita sabar ketika dizolimi, dijelek-jelekan. Nah, ini insya Allah semuanya jadi pahala. Ini saja, insya Allah nanti kita akan lanjutkan dengan qiyam lail, ya, tahajud. Ini mudah-mudahan menambah catatan amal kita. Dan saya mengingatkan kalau yang sudah witir tadi malam, berarti cukup yang genap-genap saja, ya. Nanti 8 rakaat, ya. 8 rakaat. Nanti kalau yang sudah witir berarti nggak usah ikut witir lagi. Kenapa? Karena tidak ada witir dalam satu malam 2 kali. Dan kalau umpamanya kita witir 2 kali, jadi nggak witir. Umpamanya tadi pas qiyam Ramadan tarawih berapa? 3, ya, biasanya. Kita sekarang nambah lagi 3 jadi berapa? 6. Padahal yang namanya witir namanya juga witir, harus apa? Ganjil. Ya, jadi kalau yang sudah cukup, kalau mau sholat lagi nambah berapa rakaatnya silakan, sholat yang genap-genap saja. Dan kalau umpamanya kita sholat apa nih bingung, sudah sholat mutlak saja. Sholat mutlak itu nggak ada batasannya, kita sholat saja. Tapi kalau umpamanya seperti tadi kita niatnya ini tahajud, ya berarti catat tahajud. Kalau kita siang-siang, ya, udah baca Quran udah mulai agak ngeror nih, tapi kalau berdiri agak segar umpamanya sholat, nah sholatlah sholat mutlak, gitu, ya. Sholat mutlak, insyaallah itu tidak ada ketentuan khusus. Sholat 2 rakaat, ya, tambah berapapun sampai sekuat kita. Termasuk ada orang-orang yang memang kalau baca Quran cepat ngantuk, tapi kalau sholat berdiri agak kuat. Ada orang yang kalau berdiri lama nggak kuat, tapi kalau baca Quran tunduk, ya, dia kuat. Nah, itu silakan perbanyak sesuai dengan
kemampuan masing-masing ya. Tidak ada ketentuan khusus itikaf, oh ini jam segini sampai jam segini baca Quran, baca ini, enggak ada. Silakan, yang penting isi dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini saja, mungkin kita jeda dulu 5 sampai 10 menit ya. Yang mau ke toilet, yang mau kemana, termasuk yang mau merebahkan dulu. Sebetulnya termasuk sunnah Rasulullah, biasanya beliau sebelum fajar itu rebahan. Ya, tapi kalau kayak kita kayak gitu nih umumnya pasti bakal tidur. Itu sebetulnya termasuk sunnah. Sebelum fajar itu Rasulullah dalam beliau itu rebahan. Makanya kalau kita mau mengamalkan memang jangan di kasur, jangan. Paling tidak di kursi. Kalau di kursi insya Allah masih bangun. Tapi kalau di kasur apalagi pakai selimut, pakai AC, oh udah itu. Sama niat bener itu sampai jam 7 bisa jadi. Ya. Itu termasuk. Karena apa? Supaya pas waktu subuh itu segar lagi, ya betul, fresh ya. Itu termasuk sunnah. Tapi kalau umpamanya meninggalkan yang wajib malah ngapain ngambil yang sunnah ya. Nah itu ini kita akhiri dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.